Ardi selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu guru, serta anak-anak yang Ibu kasihi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Kalau anak-anak sehat bisa kasih reaction love di Zoom ya. Baik anak-anak, hari ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Bapak Ibu guru berharap anak-anak memiliki semangat belajar di tahun yang baru ini. Hari ini kita juga mengucap syukur karena akhirnya kita boleh menempati gedung sekolah yang baru. Ibu berharap semoga di gedung sekolah yang baru, anak-anak semakin berprestasi, semakin semangat dalam belajar. Pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti misa syukur Gedung Baru SD Strada Santo Petrus. Kita mengucap syukur karena kita boleh menempati gedung sekolah yang baru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang tentunya akan lebih nyaman. Marilah kita siapkan hati untuk mengikuti ibadat syukur pagi ini supaya lebih hikmat dan khusyuk. Baik anak-anak, sebelum kita memulai ibadat syukur, Ibu ingin memberikan beberapa peraturan selama kita mengikuti ibadat syukur ini. Silakan anak-anak untuk merename di Zoom dengan nama strip kelas. Setelah itu anak-anak juga harus mematikan mikrofon agar suaranya tidak masuk ke Zoom dan menyalakan kamera selama misa berlangsung. Selama ibadat berlangsung. Bagi anak-anak yang bisa memasang background, silahkan dipasang background yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Anak-anak juga dimohon untuk tidak mencoret-coret Zoom agar tetap khusyuk dalam mengikuti ibadat syukur. Ibadat syukur ini akan dipimpin oleh Bapak Robertus Dian, dan untuk lagu akan dipimpin oleh Ibu Maria Yosefince. Kepada Bapak Dian, saya persilahkan untuk memimpin ibadat syukur. Sudah. Kita awali ibadat hari ini dengan doa pembukaan. Lagu pembukaan.
Anak-anak ditunggu sebentar ya. Dua ternyata seperti itu. Bu, saya izin ke toilet. Katanya ada kali-kalian. Lagunya nggak ada lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, karyawan SD Strada Santo Petrus, serta siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Dian sayangi. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit kendala. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan bersama-sama merayakan ibadat untuk mengucapkan syukur dan menyatukan segala doa dan harapan kita atas selesainya gedung sekolah kita. Ya, sekolah kita Strada di Komplek Gadang ini. Tentunya kita sudah 1 tahun ya menantikan selesainya gedung sekolah kita ini. Ya, semoga ya anak-anak dengan sekolah gedung yang baru ini ya kita semakin bertambah semangat dalam belajar, kemudian semakin bersyukur kepada Tuhan sehingga akan membuahkan prestasi yang membanggakan keluarga dan sekolah kita tercinta. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali segala dosa kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja di hadapan Tuhan. Agar ibadat hari ini dapat berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa serta memohon ampun segala kekurangan kita supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya adalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa sumber kehidupan seluruh umat manusia. Kembali kami datang ke hadirat-Mu dan mengucap syukur kepadamu karena atas kasih karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami saat ini masih bisa berkumpul bersama untuk beribadat, mengucapkan syukur atas selesainya pembangunan gedung sekolah di Komplek Gadang ini. Kiranya Engkau sertai selalu apa yang kami lakukan. Bimbinglah selalu kami dimanapun kami berada, sehingga apa yang kami lakukan selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Doa ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekolah baru ya, dikasih lihat belum sekolahnya? Kita panggil mama ya kalau dikasih lihat sekolahnya ya. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitahukan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatlah Yakobus, anak Yebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya. Yebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita dengarkan homili hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Andri. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid. Selamat pagi anak-anak semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan karyawan SD Strada Santo Petrus. Salam damai, salam kasih untuk kita semua di tahun pelajaran 2021-2022 yang memasuki semester kedua ini. Kita chat aja guys. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik, sehat? Sehat, Pak. Lumayan, Pak. Baik. Pak, baik, Pak. Sehat adalah yang utama pada masa pandemi kali ini. Segala kesehatan dengan baik, dengan makan yang cukup, istirahat yang cukup, ya, belajar yang tekun, guna mencapai cita-citamu di masa yang akan datang. Semoga sehat dan selalu dalam keadaan yang baik untuk kita semua. Kita sebagai umat Kristiani tentunya percaya bahwa iman kita kepada Kristus akan menyelamatkan kita dari segala macam godaan, cobaan, dan dosa yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dosa bisa dialami oleh siapa saja, dari anak-anak sampai orang tua. Seberapa banyak dosa yang bisa kita alami?
1, 2, bisa banyak. Bisa 1, bisa 2, bisa banyak. Ya. Tetapi apakah Allah akan membiarkan kita hidup dalam dosa? Tentu tidak. Ya. Yang penting apa? Setelah kita melakukan banyak dosa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita seberat apapun, sebanyak apapun. Yang penting kita mau bertobat. Mau apa, anak-anak? Bertobat. Tobat. Si bertobat itu ya, apa bertobat? Iya, bertobat. Tidak berbuat Pak Guru lagi. tanya, apa itu bertobat? Tidak berbuat lagi. Tidak berbuat lagi. Ya, mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan tidak melakukannya kembali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Itu bertobat. Secara sederhana dapat kita maknai seperti itu, ya. Jadi mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan tidak mengulanginya dosa yang kita perbuat. Baik sekali anak-anak, ya. Pertobatan adalah keadaan di mana seseorang berdosa, menyesal karena perbuatannya. Ya, yang kemudian kita mengubah pikiran kita, mengubah perilaku kita untuk tidak melakukannya yang mengakibatkan dosa-dosa tersebut. Ya, baik dalam bentuk pikiran, perbuatan yang kita bisa lakukan sehari-hari. Ya, dalam bacaan tadi, ya, kita diajak untuk bertobat oleh Yesus. Ya, agar hidup kita merasa lebih aman dan nyaman di dalam melaksanakan segala kegiatan. Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari, kita bangun tidur, lalu kita mandi, segar badan kita, siap untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Tetapi kalau belum mandi, kita belum disegarkan. Tubuh kita masih lengket, tubuh kita masih kotor. Untuk melakukan kegiatan rasanya tidak enak. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita bertobat itu rasanya segar, ringan, enteng, ya, di dalam melakukan kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pantaslah kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, karena Allah mau mengampuni segala dosa-dosa kita yang ringan maupun yang berat, yang hanya 1 atau 2, tetapi Allah mau dengan rela, dengan ikhlas mau mengampuni seluruh dosa kita asalkan kita mau bertobat. Ungkapan syukur juga boleh. Pada hari ini kita bersyukur, ya. Kita pantas dan wajib bersyukur dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang. Kita wajib bersyukur sebab itu semua berasal dari Tuhan. Jadi jangan kita lalu menggerutu, lalu kita menyalahkan Tuhan ketika kita dalam keadaan yang tidak enak. Misalnya sakit, misalnya sedih. Sakit dan sedih adalah karunia Tuhan juga. Pada hari ini juga kita pantas dan wajib bersyukur. Karena sekolah kita yang sudah kurang lebih 1 tahun ini dibangun dari yang kondisinya dulu hanya 1 tingkat saja, ya, dalam keadaan sederhana, sekarang sudah begitu mewah. Kalau anak-anak nanti pada tanggal 18 hadir ke sekolah untuk melaksanakan PTM.
kalian akan takjub, kalian akan heran melihat, oh indahnya sekolahku tercinta. Untuk itu, ya, bersyukurlah, ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Berkat Tuhan, berkat doa kita semua, terwujudlah sekolah kita dari yang sederhana menjadi yang mewah seperti ini. Dengan belajar yang rajin, berprestasi, ya, semuanya itu akan memberikan makna dalam kehidupan kita guna mendukung cita-cita kalian semua di masa yang akan datang. Marilah kita lanjutkan ibadat kita supaya lengkap ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Salam sehat, salam semangat, salam AMDG. Amin. Baik anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan homili, marilah kita melakukan doa syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah Bapa kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, betapapun kita tidak setia kepadanya. Maka marilah kita datang kepada Dia yang telah memanggil kita seraya berdoa. Kepada Eci, Elizabeth Eci, silahkan boleh doa umat. Bagi Gedung Baru SD Serada Santo Petrus, kami sangat bersyukur atas limpahan berkat-Mu kepada kami, terutama akan kemurahan hati-Mu. Engkau telah membantu kami dalam menyediakan sekolah baru yang boleh kami tempati. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu untuk memberkati dan menguduskan sekolah baru kami ini, serta semua yang menempati dan berkunjung di dalamnya. Jagalah kami dengan malaikat kudus-Mu dalam setiap aktivitas yang kami lakukan di gedung baru ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi PTMT 100%, kami bersyukur atas limpahan berkat-Mu karena minggu depan kami akan melaksanakan PTMT 100%. Berikanlah kesehatan dan kelancaran bagi semuanya dalam melaksanakan PTMT 100%. Berikanlah perlindungan-Mu selama kami melaksanakan PTMT 100%, terutama dari virus corona yang masih ada di negara kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pandemi yang masih berlangsung di negara kami, kami mohon curahkanlah kasih-Mu atas kami semua, bentengilah dan
peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan berbagai penyakit lainnya. Sertailah dan jagalah para dokter, perawat, relawan, dan yang berada di garda terdepan yang merawat orang yang sakit. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Serta tumbuhkan kepada kami semangat untuk menjalankan protokol kesehatan dalam upaya menjaga kesehatan dari wabah ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang meninggal. Ya Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu bagi saudara dan keluarga kami yang terlebih dahulu meninggalkan kita semua, khususnya Nadine dan Agra. Janganlah Engkau mengingat lagi dosa-dosanya, tetapi limpahkanlah kerahiman-Mu kepada mereka. Semoga mereka disambut dan dipersatukan bersama para malaikat dan orang kudus di surga. Serta bagi keluarga yang ditinggalkan, tolonglah mereka supaya saling mendukung, memberi kekuatan dan penghiburan. Teguhkanlah kepercayaan mereka akan bimbingan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga sekolah SD Strada Santo Petrus. Ya Tuhan, berikanlah perlindungan dan kesehatan kepada kami guru, karyawan, peserta didik, dan orang tua murid, terutama dalam menghadapi pandemi ini. Berikanlah kami kesabaran juga dalam menghadapi pandemi ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi PMBB tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Ya Tuhan, berikanlah semangat dan sikap bekerja sama kepada kami dalam proses PBB ini. Bantulah kami, terutama para guru dan karyawan, supaya kami dapat melayani dan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik kami, serta izinkanlah kami untuk melayani dalam dunia pendidikan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Guru yang bijaksana, sudilah mendengarkan permohonan kami, dampingilah dan tuntunlah kami semua yang terlibat dalam proses belajar mengajar. Semoga mereka semua dapat bekerja sama serasi demi berhasilnya upaya pendidikan sepanjang tahun ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, karunia cinta kasih-Mu telah kami sambut. Kuatkanlah kiranya semangat kami agar kami setia dalam pengabdian, dalam cinta kasih, seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Bimbinglah kami semua, para guru, orang tua, serta para anak didik kami yang mengikuti perayaan ibadat syukur pada hari ini. Semoga selalu Engkau berikan kesehatan, kesabaran, dan semangat dalam belajar. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dengan demikian, anak-anak, Bapak Ibu Guru, serta para orang tua murid, ibadat syukur, perayaan ibadat gedung baru ya telah selesai. Syukur kepada Allah.
Marilah kita melanjutkan karya kasih Tuhan dengan semangat, ya. Kemudian semoga diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Lagu penutup. Maaf. Bila saudara melangkah maju, Tuhan serta kita sepanjang jalan penunggu. Tuhan serta kita maju bersama. Satulah kita maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus Raya. Haleluya, haleluya, Kristus Raya. Atas nama kita bersuara, Tuhan saudara, pastilah kita akan menang. Tuhan serta kita, maju bersama, bersatulah kita, maju dalam cahaya, maju bersama. Kita hidup Kristus Jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus Jaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dian karena telah memimpin ibadat syukur pada pagi hari ini. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Petrus Taufiq Yuwono. Kepada Bapak Petrus saya persilahkan. Boleh Pak berdiri? Berdiri aja. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Guru, serta karyawan SD Strada Santo Petrus. Selamat pagi, Bapak Ibu, orang tua, murid Strada SD Strada Santo Petrus yang saya sangat hormati. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian yang sekarang baru berada di rumah, ya. Tentu kita bersyukur pada hari ini karena kita sudah selesai pembangunan di SD Strada Santo Petrus di Jalan Gadang ini. Kita tidak menyangka bahwa di Jalan Gadang ada gedung yang seindah ini, yang sudah sangat lama kita nanti-nantikan bersama.
tidak hanya tahun ini, tetapi beberapa tahun yang lalu, Serada juga sudah merencanakan. Tetapi baru kali ini bisa diwujudkan. Makanya kita pantas bersyukur kepada Tuhan supaya gedung ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi umat Katolik di Tanjung Priok ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita pantas bersyukur dengan selesainya pembangunan gedung ini. Meskipun masih banyak yang harus kita benahi, tetapi kita yakin bahwa nanti kita pasti bisa, ya, supaya gedung ini bisa kita gunakan dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan penuh tanggung jawab kepada siapa? Kepada Serada sendiri, ya, kepada orang-orang yang melayani di dalamnya, ya, dan kepada masyarakat sekitar. Mari kita dukung supaya kita bisa melayani dengan baik, bisa berbuat banyak, ya, dan juga melayani terhadap semua orang. Tanggung jawab kita merawat dan merawat kebersihannya, ya, juga mungkin sanitasinya, supaya kita bisa bersama-sama, ya, para karyawan juga, supaya kita semuanya sukses bersama. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Salam AMDG. Ya. Baik, terima kasih Pak Petrus atas sambutannya. Ya, anak-anak, sekarang kita masuk ke acara yang paling kita tunggu-tunggu. Ada yang tahu kira-kira kita mau ngapain? Oke, anak-anak, sekarang kita akan memotong tumpeng sebagai wujud rasa syukur kita atas berdirinya gedung baru SD Strada Santo Petrus. Kepada Bapak Petrus dan Bapak Andre, saya persilahkan untuk melakukan pemotongan tumpeng. Anak-anak, dengan semoga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih.
Silakan kepada Bapak Petrus untuk memberikan kepada Bapak Andre selaku wakil kepala sekolah. Anak-anak di rumah boleh memberikan reaction tepuk tangan. Ya, baik anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan acara pemotongan tumpeng. Bapak Ibu Guru berharap dengan adanya ibadat syukur ini, dengan adanya acara ini, anak-anak nanti semakin berprestasi, semakin semangat dalam belajar, lalu kita dapat berkarya bersama di gedung yang baru. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, supaya nanti kita bisa bersama-sama bertemu di PTM tanggal 18 nanti. Salam sehat dan salam AMDG. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, kameranya diaktifkan dulu, dinyalakan, nanti kita foto bersama. Senyum ya. Bapak Ibu gurunya juga senyum. Ayo pagi, Kita foto dulu ya anak-anak ya. Oke. Siap, yang belum dinyalakan. Kameranya silakan dinyalakan. Tadi sampai berapa tadi? 4 kayaknya. Oke. Berikutnya. Udah ya? Ini kalau langsung semua gitu bisa nggak? Bisa. Harus satu layar. Tunggu dulu, ada 13 layar, sudah sampai ke 6. Kita satu layar aja. Iya. Oke, tetap senyum ya, anak-anak. Kalian nggak tahu ada di layar keberapa. Senyum terus. Oke, 8, 9, masih. 9, 10, 3 lagi ya. 3 lagi. Senyum sampai 13 lagi. Dua lagi. Ya, yang belakang ini nggak dinyalain kameranya nih. Yo. Oke, layar terakhir. Terus, ntar dulu kita foto lagi yang Bapak Ibu guru ya yang depan ya. Tadi soal. Begini biarkan. Masih ini ya? Iya. Oke. Nah, anak-anak yang mau memfoto Bapak Ibu guru juga boleh ya. Terus saya itu foto nggak ini?
Kan gini bagus ya? Sebelah sini kosong. 1, 2. Satu lagi. 1, 2. Gantian Pak Kami. Ya. Nah, satu lagi. Siap, 1, 2. Lagi, 1, 2. Pak, dia minta tolong satu Pak biar semua. Bukan gini dudukin. Oke. Anak-anaknya masuk. 1, 2. Oke. Baik anak-anak semuanya, untuk ibadah hari ini sudah selesai ya. Silahkan yang mau live boleh. Untuk kegiatan berikutnya ditunggu pengumuman di grup WhatsApp masing-masing kelas ya. Silahkan ditunggu pengumumannya. Terima kasih Bu, Pak. Bye-bye. Terima kasih Bu Guru, Pak Guru semuanya. Terima kasih Bu, Pak Guru. Dadah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Guru. Bye-bye.